Hai semuanya, kembali lagi di channel Kopitalis, masih bersama aku di segmen Ngopi Horor. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang masih setia menunggu video-video baru dari kami, walaupun memang sampai saat ini kita belum bikin video tentang kopi lagi. Tapi kalian tetap nonton, tetap nungguin, tetap subscribe. Terima kasih banyak. Untuk cerita kali ini masih pengalaman pribadi aku waktu aku kuliah, dan kebetulan aku kuliah di Ciputat, dan selama aku kuliah itu aku ngekos. Kosan aku bisa dibilang kosan yang lumayan bagus, terdiri dari 2 lantai dan 14 kamar kalau aku nggak salah. Jadi lantai 1 ada 7 kamar, lantai 2 ada 7 kamar, dan letak kamar aku itu ada di paling pojok. Sebelah kanannya itu adalah tangga menuju atas yang selalu gelap. Siang malam itu selalu gelap dan jarang banget dilewati orang. Terus sampingnya itu ada dapur. Dapurnya ini juga jarang-jarang banget dipakai sama mahasiswi. Karena mahasiswi, kalau pas zaman aku, mahasiswinya itu malas banget masak. Kalaupun masak, kita mentok-mentok paling masak Indomie, dan itu bisa dilakukan di kamar di Magicom. Jadi dapurnya itu jarang banget kepake. Awal-awal ngekos sebenarnya aku nggak terlalu memperhatikan kejadian ini di kamar kosan aku, dan aku baru ngeh dan baru sadar ketika ibu aku lagi main di kosan aku. Terus dia bilang kayak gini, "Itu lemari kamu kenapa ya? Kok dari tadi bunyi-bunyi terus? Ada binatangnya kali dalamnya," gitu. Buat informasi, kosan aku ini kalau misalnya kita masuk itu udah full furnish. Jadi udah ada kasurnya kasur kayu, terus ada meja belajar, ada kursinya juga, ada jemuran kecil untuk handuk, dan ada lemari. Lemarinya ini juga lemari kayu 2 pintu. Pintu kanannya itu buat baju-baju yang dilipat, dan pintu kirinya itu untuk baju-baju yang digantung. Setelah mama aku ngomong kayak gitu, aku mikir, iya kali ya, ada binatang kali ya di dalamnya, ada tikus atau apa. Karena emang lemari aku yang sebelah kiri itu agak lumayan berantakan, jadi aku masukin tas-tas aku di situ, terus masukin baju-baju yang jarang kepake di situ, tapi nggak digantung, ditaruh di bawah-bawahnya aja. Terus masukin tas-tas aku yang besar yang kalau aku pakai buat traveling di situ. Jadi emang lumayan berantakan. Jadi aku takut ada binatang yang terjebak di dalam nggak bisa keluar gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk membongkar lemari itu. Aku keluarin dan aku rapihin, dan aku nggak menemukan jejak-jejak binatang. Maksudnya binatang yang nggak ada, terus kayak kotorannya atau mungkin baju-baju aku ada yang digigitin atau apa, itu nggak ada sama sekali, benar-benar bersih. Jadi aku simpulkan bunyi-bunyian itu bukan berasal dari binatang. Setelah mama aku ngomong itu, aku jadi tambah merhatiin nih, emang bener ya lemari aku ini suka bunyi-bunyi aneh gitu. Dan ternyata emang bener, bunyinya itu memang awalnya tuh nggak setiap hari. Jadi kayak 3 hari sekali tiba-tiba bunyi, atau 4 hari sekali. Tapi setelah aku merhatiin nih, semakin lama tuh kayak malah semakin sering. Jadi kayak setiap hari bunyi, atau hari ini pagi bunyi, malam lagi bunyi, kayak gitu. Dan bunyinya kayak gini nih, aku contohin ya. Bunyinya kayak gini nih. Jadi kayak ada sesuatu yang ngetok-ngetok dari dalam, tapi ngetoknya bukan kayak kita ngetok pintu yang tek 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 tek. Ini tek 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 kayak gitu. Gak berirama, gak beraturan, tapi kayak gitu bunyinya. Aku pribadi sebenarnya terganggu sih enggak, tapi jadi semakin notice nih, setiap dia bunyi nengok, setiap dia bunyi nengok, kayak gitu. Yang terganggu adalah teman-teman aku yang kebetulan misalnya pingin main ke tempat aku atau nginep di tempat aku, itu mereka terganggu, bahkan ada yang sampai nangis. Jadi suatu malam temen aku itu datang ke kosan aku emang untuk nginep, karena kita ada acara di kampus sampai malam, dan temen aku takut untuk pulang ke rumah karena udah terlalu malam. Jadi dia memutuskan untuk nginep di kosan aku aja.
Akhirnya saat kita sampai di kosan, aku izin keluar sebentar buat beli makan malam. Temen aku ajakin gak mau ikut, katanya enggak, aku mau istirahat aja di kamar gitu. Ya udah, aku tinggalin, aku beli makan malam. Pas aku balik dari beli makan malam, ternyata temen aku ada di luar kosan sambil nangis. Terus aku nanya dong, lu kenapa? Kata aku gitu. Terus dia bilang kayak gini, itu lemari lo serem banget sih, dari tadi diketok-ketok, katanya gitu. Aku nggak tahu ini temen aku IndiHome atau gimana. Mungkin dia melihat hal yang lebih, tapi dia nggak mau cerita. Tapi dia tuh sampai nangis. Terus aku bilang, nggak apa-apa, itu emang udah biasa kayak gitu, cuma bunyi doang kok. Aku bilang gitu. Pernah juga waktu liburan kuliah, aku pulang ke rumah. Dan mama aku nginep di kosan aku selama seminggu sendirian. Jadi aku ada di rumah, mama aku pergi ke kosan aku. Katanya karena bosan, jadi pingin suasana baru lah gitu. Makanya dia nebeng di kosan aku. Pas mau aku jemput, mama aku bilang kayak gini, itu lemari kamu kenapa sih? Kayaknya lemari kamu kayunya ngambilnya gak bener nih, katanya gitu. Terus aku bingung, maksudnya ngambilnya gak bener gimana mah, kata aku gitu kan. Terus kata mama aku, itu kali kayunya bekas-bekas papan-papan yang dipakai di kuburan, makanya bunyi-bunyi mulu, ngeri, katanya. Dibilangin kayak gitu sama mama aku kan aku jadi semakin takut ya. Tapi entah kenapa rasa takut aku ini kalah dengan rasa mager aku buat pindah-pindah kosan. Jadi aku tetap di kosan itu sampai aku lulus. Suatu hari temen aku datang sama sepupunya perempuan, temen aku laki-laki. Kalau laki-laki ini udah pasti nggak boleh masuk kamar, jadi kita cuma duduk-duduk di lorongnya aja di depan di teras. Nah, sambil kita ngobrol-ngobrol, sepupunya temen aku ini tuh ngelong terus ke dalam kamar aku. Terus aku notice kan, aku bilang, kenapa kamu mau numpang kamar mandi apa gimana, kata aku gitu. Terus dia jawab, ya aku mau numpang pipis, katanya gitu. Terus oh ya udah nggak apa-apa, masuk aja. Akhirnya aku anterin dong ke dalam kamar mandi. Terus aku keluar lagi ngobrol sama temen aku. Selang berapa lama sepupu temen aku ini keluar dari kamar mandi. Terus dia nanya sama aku, kamu nggak pernah ngerasain apa gitu di kamar ini, kata dia gitu. Terus aku bilang, enggak, emangnya kenapa ya, kata aku gitu. Terus dia bilang kalau misalnya di kamar aku, di depan kamar mandinya itu emang ada yang jahil, perempuan. Terus lemari aku itu emang letaknya, posisinya itu ada di depan kamar mandi. Jadi depan kamar mandi itu ada ruangan kecil. Itu emang bisa buat naruh lemari sama jemuran yang buat handuk itu. Jadi aku taruh di situ lemarinya. Terus sepupu temen aku ini make sure lagi, beneran gak pernah ada apa-apa, katanya gitu. Terus aku jawab lah, aku cuma bilang itu paling lemarinya suka bunyi-bunyi kayak ada yang ngetok-ngetokin, kata aku gitu. Nah dia senyum tuh, dia bilang, nah itu dia emang jahil, suka kayak gitu. Dan ya udah, aku cuma senyum doang. Setelah tahu itu, setiap lemari ini bunyi-bunyi, aku kadang ya udah aku cuekin aja. Tapi kalau misalnya aku lagi capek, kalau nggak aku lagi banyak tugas gitu, dia bunyi-bunyi terus, aku suka ngeyel sih, suka ngomong, udah apa jangan bunyi-bunyi, gue nih lagi sibuk tahu gitu. Jadi diajak ngobrol. Tapi ya sampai situ aja sih cerita tentang lemarinya. Aku nggak tahu sekarang lemari itu masih ada apa enggak, karena udah lama banget dari aku kuliah sampai sekarang. Segitu aja sih cerita dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin cerita aku dari awal sampai akhir. Dan buat kalian nih, sekali lagi yang punya cerita horor, bisa banget kirimin ke email yang ada di description box. Aku tunggu ya. Terima kasih, bye.